Ya, Masjid Jamil Lasem itu kan berada di Kadipaten Lasem. Kadipaten Lasem itu pada era Islam, di bawah Adipati Pasripet Tejakusuma I, yang dimana beliau itu hidup pada era 3 kerajaan Islam, mulai Demak, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Mataram Islam. Seperti biasa, karena merupakan sebuah kadipaten, memerlukan sebagai sebuah masjid, di mana dalam konsep kota praja kadipaten itu biasa ada alun-alun, ada masjid, ada keraton. Untuk itulah kemudian Adipati Lasem Tejakusuma I membangun masjid bersama wali agama pada masa itu, yaitu Mbah Sambu sekaligus menantunya. Itu dalam literasi Babat disebutkan 1588. Masih dilihat dari teks. Tetapi kalau melihat bagian dari masjid, ada mustokonya itu, nah itu tampaknya kan peradaban kebudayaan masa transisi dari klasik itu juga ke Islam, bisa lebih tua kalau dilihat dari bagian mustokonya. Di situ ada relief Batara Kala. Beliau itu sebagai seorang tokoh yang melewati tiga era, Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam. Artinya beliau itu seorang yang punya wawasan luas. Terlebih beliau itu sejak mudanya itu dikenal tokoh yang bukan saja memiliki pengetahuan agama Islam yang relatif baik, juga beliau seorang ahli tirakat, bahkan beliau dikenal memiliki kemampuan pertabiban, sehingga ikut terbawa dalam menjalankan kepemimpinan beliau selaku adipati dengan bijaksana, dengan arif, artinya beliau memimpin itu segala sendi-sendi kehidupan pemerintahan, mulai dari sosial, keagamaan, ekonomi, kota praja itu beliau urusi. Kemudian beliau didukung oleh pada masanya seorang tokoh besar, Mbah Sambu. Mbah Sambu ini di samping seorang tokoh agama, beliau juga punya pengaruh lain. Terbukti ketika di era Adipati Lasem Tejakusuma I ini pernah mengalami sebuah masa tidak aman, genting oleh ulah perampok atau begundal itu, sehingga tidak aman. Kemudian beliau, semua pihak-pihak yang bisa membantunya tidak sanggup untuk kembali menenteramkan. Dengan jasa Mbah Sambu, dengan pengaruh beliau, kemudian bisa mengembalikan Kadipaten Lasem ini dalam aman tentram. Kemudian beliau diberi, atas jasanya itu beliau diberi tanah perdikan. Masjid Jamil Lasem ini yang sekarang berdiri sesungguhnya lebih luas daripada yang ada sekarang, mulai dari Walop itu Zaim ke Laut Bonang, Purwa Merah, sampai balik ke sini. Tapi karena oleh periode Belanda kan biasa tempatnya pihak-pihak lain, sehingga makin menyusus seperti hari ini. Tapi masih meninggalkan gedung yang cukup monumental, ada rumah gedong panjang sekitar 50 meter, tinggi 12 meter, masih ada sampai sekarang.
Mbah Sambu ini adalah cucu Joko Tingkir. Joko Tingkir ini adalah nama lain dari Sultan Hajar Hadiwijaya. Jadi beliau putra dari Pangeran Benowo atau Sultan Benowo. Kemudian Sultan Benowo punya ayah Sultan Hadiwijaya. Jadi beliau adalah putunya. Dan Mbah Sambu ini yang menariknya dari keturunan beliau itu banyak melahirkan ulama-ulama besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Termasuk Gus Dur keturunan Mbah Sambu. Gus Dur ya. Dia itu dikenal pertabiban. Jadi ada Hamid Baidowi itu pernah menyampaikan kalau ada orang sakit mata itu dioleskan air di kicing beliau. Insya Allah atas izin Allah itu sembuh. Kemudian ciri khas makam Mbah Sripat ini tidak ini berkenan ada bangunan-bangunan di atasnya. Bahkan ada apa dulu burung atau apa tuh kalau di atas itu plak jatuh. Itu cerita-cerita dulu. Sekarang ya wallahu alam. Di Adipati Lasepujokusumo itu merupakan sebuah kadipaten besar, gitu. Wilayahnya mulai dari Gresik sampai Jeporo wilayah. Sebagai sebuah kadipaten, tentu saja seorang adipati itu memerlukan kadipatennya itu lengkap, ya. Ada perhatian terhadap militer, terhadap keagamaan, sosial ekonomi. Nah, untuk mengisi fungsi agama itu kemudian tentu saja memerlukan tokoh besar juga yang bisa membawa kadipaten ini ke pembinaan kepada masyarakatnya itu tentang keislaman yang mumpuni sesuai dengan nilai-nilai luhur. Memanggillah Mbah Sambu dari Tuban. Beliau waktu itu domisili Tuban. Datang Mbah Sambu atas undangan oleh Adipati Lasepujokusumo untuk diangkat menjadi wali agama, mufti mungkin ya kalau zaman. Dalam perjalanan kemudian beliau malah dipek menantu oleh Adipati Lasepujokusumo. Jadi istilahnya mungkin renovasi atau revitalisasi yang tercatat itu yang tercatat mungkin berdasarkan catatan, berdasarkan prestasi-prestasi yang ada itu tercatat mulai dari 1588, kemudian 1760-an, 1716, ya, kemudian 1759, 1825 Masehi, tahun 2000-an. Ya, tentu saja karena ini masjid besar, masjid agung. Kendala kan selalu ada, ya, tapi kan di manajemen karena persoalan kan selalu dinamis. Di sini masjid besar, masjid agung, bersejarah, kemudian pinggir jalan raya Pantura yang strategis. Yang kendala dari segi mungkin fasilitas umum, fasilitas kemudian keamanan, kemudian juga permusiumannya, itu kendala. Tapi di satu sisi kan ada upaya-upaya untuk mencari solusi. Ya, ini seiring dalam rangka perkembangan kemajuan masjid selalu ada, seiring pula ada upaya-upaya untuk membangun, untuk
mencari solusi upaya-upaya konkret